On Israel's 78th Independence Day, we stand tall and we say to the world, Am Yisrael Chai, the people of Israel live. To our Jewish brothers and sisters worldwide, to all the friends and supporters of Israel around the world, these 3 past years have made one thing clear. Your role is not just important, it is vital. You stood with us, you strengthened us, you lifted us. Our success is your success. Our strength is your strength. Together we've built a stronger Israel, a regional power, forging new alliances and opening new paths to peace. Bayangkan, tanah yang kamu diami selama ratusan tahun lamanya direbut secara paksa oleh imigran yang masuk sebagai pendatang. Inilah yang saat ini dirasakan oleh rakyat Palestina selama lebih dari 70 tahun di tanah kelahirannya sendiri. Ratusan ribu rakyat Palestina mengalami pengusiran besar-besaran sejak terjadinya peristiwa Nakba. Tragedi memilukan itu juga menjadi penanda dimulainya pembantaian terhadap rakyat Palestina, bahkan hingga hari ini. Bukan hanya dihilangkan nyawanya, rakyat Palestina juga dihilangkan sejarahnya. Eksistensi mereka dihapus dan digantikan dengan para pendatang dari Eropa tersebut. Kini di tengah kecaman dunia, Israel akan merayakan 78 tahun kelahiran negaranya. Namun momen ini juga menandai terciptanya siklus 80 tahun Israel. Menurut legenda yang berkembang, negeri Israel akan mengalami kehancuran setiap 80 tahun sekali. Akankah legenda mengenai kehancuran Israel itu menjadi kenyataan? Apakah kerusuhan yang terjadi akhir-akhir ini akan menjadi akhir dari negara Zionis tersebut? Cetak Gol coba merangkum. Israel rayakan 78 tahun kemerdekaan, peristiwa berdarah hingga siklus 80 tahun sebagai berikut. Israel rayakan ulang tahun dengan kue berbentuk hukuman mati. Selama ratusan tahun lamanya, orang-orang Palestina mendiami tanah kelahiran mereka, hidup dari bertani dan mengembalakan ternaknya. Namun tanah tersebut kemudian dirampas secara paksa oleh orang-orang yang mengaku sebagai pemilik asli dari tanah yang mereka tinggali. Berbekal tanah yang dijanjikan, mereka merebut paksa tanah dan bangunan orang-orang Palestina. Lalu mereka mendirikan negara yang disebut dengan nama Israel. Kini negara tersebut merayakan 78 tahun kelahiran negaranya tersebut. Perayaan itu sendiri dilakukan pada 4 hingga 5 Mei 2026. Meskipun proklamasi kemerdekaan aslinya sendiri terjadi pada 14 Mei 1948. Namun terdapat juga perayaan lain yang dikenal dengan nama Yom Ha'atzmaut yang mengikuti kalender Ibrani dan memang sering dirayakan ketika masa ketegangan dan konflik. Sebagai informasi, Israel memproklamasikan berdirinya pada 14 Mei 1948 oleh David Ben-Gurion. Tahun ini Israel memperingatkan ulang tahun ke-78 di tengah situasi konflik dan adanya isu perpecahan internal. Jika melihat dari kacamata rasional, ini tentu saja menjadi sebuah ironi. Negara yang tidak bertindak sebagai penjajah justru merayakan kemerdekaan negaranya. Bukan hanya itu, negara ini juga baru-baru ini mengeluarkan kontroversi setelah mengeluarkan undang-undang penerapan hukuman mati bagi warga Palestina. Undang-undang tersebut disarankan pada tanggal 30 Maret 2026 oleh Parlemen Israel. Undang-undang tersebut memungkinkan pemerintah Israel mengeksekusi mati bagi warga Palestina yang bersalah melakukan pembunuhan terhadap warga Israel. Meskipun motif pembunuhan tersebut bersifat nasionalistik dan demi kepentingan membela negaranya, undang-undang menargetkan secara khusus warga Palestina yang melakukan serangan mematikan dan melalui pengadilan militer Israel. Cara ini dilakukan dalam bentuk hukuman gantung terhadap warga yang bersalah. Di dalam parlemen Israel, pembahasan ini mendapatkan dukungan 62 orang dan 48 orang menolak. Jika mengacu pada aturan yang berlaku tersebut, eksekusi dapat dilakukan dalam waktu secepat mungkin. Dilaporkan sekitar 30 hingga 90 hari setelah keputusan dijatuhkan. Aturan ini tentu saja mendapatkan kecaman luas dari komunitas internasional, kelompok hak asasi manusia hingga negara lain. Tindakan ini adalah bentuk pelanggaran secara terang-terangan terhadap hak asasi manusia. Israel menghilangkan paksa nyawa rakyat yang hanya membela negaranya.
Aturan ini berpotensi disalahgunakan terhadap rakyat Palestina yang membela dari tindakan semena-mena Israel. Bukan hanya dunia internasional, Indonesia juga diketahui menjadi salah satu negara yang mengecam atas tindakan Israel ini. Indonesia menilai tindakan ini sebagai bentuk diskriminasi dan pelanggaran terhadap hukum internasional. Banyak pihak menilai bahwa aturan ini muncul sebagai puncak dari upaya bertahun-tahun kelompok sayap kanan Israel. Tujuan dari kelompok ini adalah untuk meningkatkan level hukuman kepada warga Palestina yang melakukan tindakan yang dianggap terorisme. Sungguh ironis bagi sebuah negara yang merayakan 78 tahun kemerdekaannya, namun justru merampas hak bagi sebuah bangsa yang merdeka. Parahnya lagi, di tengah perayaan 78 tahun kemerdekaan Israel dan pengesahan undang-undang hukuman mati, muncul tindakan nyeleneh lainnya. Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir merayakan ulang tahunnya yang ke-50 pada awal Mei 2026 dengan menggunakan kue berbentuk tali gantungan. Kue tersebut diserahkan langsung oleh istri Ben-Gvir kepadanya. Perayaan ini memicu kontroversi internasional karena dianggap menggunakan simbol-simbol yang provokatif. Tali gantungan pada kue ulang tahun ini dianggap sebagai bentuk dukungan karena telah mendorong undang-undang hukuman mati bagi warga Palestina. Melalui video yang beredar, ditunjukkan momen perayaan dengan kue bertuliskan bahasa Ibrani, kurang lebih tulisan tersebut berbunyi, "Selamat Menteri Ben-Gvir, terkadang mimpi menjadi kenyataan." Kontroversi semakin parah ketika laporan dari The Times of Israel menyatakan bahwa Ben-Gvir mengundang anggota staf komando umum kepolisian dalam pesta tersebut. Tindakan ini memicu banyak kritikan karena dianggap sebagai penyalahgunaan jabatan yang membawahi institusi tersebut. Tindakan ini memicu beragam komentar dari berbagai pihak. Ada yang menyoroti tindakan dari Menteri Keamanan Israel ini sebagai bentuk hasutan dari membunuh menjadi kue ulang tahun. Banyak pihak juga yang menilai bahwa langkah ini sebagai bentuk dari glorifikasi terhadap kekerasan, sehingga setiap orang dapat dengan legal melakukan kekerasan terhadap orang lain, bahkan kekerasan tersebut diatur dalam undang-undang. Sementara itu, Harian Haaretz menilai bahwa polemik kue ulang tahun itu hanyalah pengalihan isu dan substansi undang-undang yang lebih besar. Ia menyampaikan bahwa masyarakat jangan terjebak pada simbolisasi semata, melainkan harus fokus pada undang-undang yang telah dibuat. Momen perayaan ulang tahun Israel yang berdekatan dengan lahirnya Undang-Undang Hukuman Mati serta ulang tahun Menteri Keamanan Israel ini menunjukkan adanya budaya kekerasan yang sedang ditunjukkan oleh Israel. Budaya kekerasan tersebut lahir sejak adanya negara Israel di tanah Palestina. Kelahiran Israel sendiri didasari oleh resolusi PBB tahun 1947 yang membagi wilayah Palestina menjadi dua bagian. Tindakan ini memicu perang Arab melawan Israel untuk pertama kalinya karena penolakan negara-negara Arab di sekitarnya. Peristiwa berdarah, Nakba, dan pengusiran warga Palestina. Sebelum lahirnya resolusi PBB tahun 1947, cikal bakal berdirinya negara Zionis ini sudah bisa dilacak sejak adanya Deklarasi Balfour pada 2 November 1917. Deklarasi yang dilakukan oleh Arthur Balfour kepada Lord Rothschild yang menjadi pemimpin komunitas Yahudi Inggris. Surat tersebut menyatakan dukungan Inggris terhadap pendirian rumah nasional bagi bangsa Yahudi di Palestina. Padahal saat itu Palestina merupakan wilayah dari Turki Utsmani yang mayoritas populasinya adalah orang-orang Arab. Ketika melihat dari konteks sejarah waktu itu, deklarasi ini dikeluarkan sebagai bagian dari menggalang dukungan kelompok-kelompok Yahudi dan mengalihkan migrasi Yahudi dari Inggris ke Palestina. Isi deklarasi ini adalah janji Inggris memberikan janji memfasilitasi pendirian tanah air Yahudi tanpa merugikan hak sipil dan agama komunitas non-Yahudi di Palestina. Namun dampak jangka panjang dari deklarasi ini adalah konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina. Meskipun perjanjian tersebut terkesan memberikan janji perdamaian bagi penduduk asli
wilayah tersebut, nyatanya fakta di lapangan tidaklah seperti itu. Resolusi PBB yang didasari oleh deklarasi Balfour inilah yang kemudian melahirkan deklarasi terhadap negara Israel. Pendirian negara ini selain karena alasan tanah yang dijanjikan, juga akibat penindasan terhadap orang-orang Yahudi di seluruh dunia. Orang-orang Yahudi ini kemudian menginisiasi pendirian sebuah negara tersendiri. Dari sinilah mimpi pendirian Israel itu dimulai. Deklarasi kemerdekaan yang dilakukan Israel ini memicu protes dari negara-negara Arab. Protes tersebut berakhir dengan serangan fisik negara Arab terhadap Israel. Invasi tersebut dilakukan sehari setelah deklarasi Israel terjadi. Pasukan Mesir, Yordania, Suriah, Irak, dan Lebanon melancarkan serangan serentak ke wilayah Israel ini adalah untuk mencegah lahirnya negara Yahudi. Peperangan ini berlangsung dalam beberapa fase. Setiap fasenya diselingi dengan gencatan senjata dan berakhir pada tahun 1949. Meskipun pasukan Israel cenderung sedikit, namun mereka searah terorganisir mampu memukul mundur pasukan Arab yang kurang terorganisir. Kekalahan negara-negara Arab itu membuat Israel berhasil memenangkan peperangan dan menguasai sekitar 78% wilayah Palestina. Angka ini sangat jauh dari mandat yang disampaikan oleh PBB. Yerusalem terbagi menjadi dua. Yerusalem Barat dikuasai oleh Israel dan Yerusalem Timur dikuasai oleh Yordania. Sedangkan pada kasus Palestina, sisi tepi barat dikuasai oleh Yordania dan sisi jalur Gaza dikuasai oleh Mesir. Kekalahan ini rupanya bukan hanya sekedar pembagian kekuasaan semata, kekalahan ini juga menandai terjadinya tragedi Nakba. Peristiwa ini adalah tragedi pengusiran terhadap ratusan ribu orang Palestina dari tanah kelahirannya. Diperkirakan ada sekitar 700.000 hingga 750.000 warga Palestina yang mengalami pengusiran massal dan perampasan tanah. Tragedi ini diperingati setiap tanggal 15 Mei yang menandai penghancuran 400 hingga 500 desa dan memaksa warganya untuk mengungsi. Where were you born? In Palestine? Yeah, I am born in Palestine in Deir el-Qassi village, Acre district. All your family here in the camp? Yeah, all my family is in the camp. How many? They are 6 persons. How old are you? I'm 17 years of age. Married? No, spinster. Do you want to go back to Palestine? Okay, surely. Naturally, I want to go back to Palestine. Why? Because this is my own land. I want to return it, you know. This is my land. Is there any chance of these refugees being allowed to return to their homes? Well, of course, you know, more than 8 years ago, they had to leave their homes in Palestine, and Palestine is now Israel. Israel is a member of the United Nations, and unless there was some basic decision by the United Nations that they could all go back home, it looks at the moment as if some of them will probably have to be resettled elsewhere. Now, why are they still living in camps? Why aren't they settled in countries? Well, there are 924,000 refugees living in 4 countries, and they form 16% of the total population of these countries, and so it's impossible to settle them all in private houses. Further, they always hope to go home, and so don't want to settle in what we would call permanent houses. It's said that the Arab governments have a vested interest in keeping these refugees in a bad condition. Does UNRWA agree with that? No, I don't think the governments are purposely trying to keep the refugees poor. The countries themselves are poor. We provide a very meager ration, and the countries are hoping that someday the refugees will go home. Peristiwa yang berlangsung selama beberapa tahun ini diketahui menyebabkan 15.000 warga Palestina tewas. Orang-orang Palestina diusir dan dibantai oleh pasukan Israel yang kejam. Tindakan ini menjadi salah satu genosida terparah
yang pernah terjadi di dunia. Pengusiran demi pengusiran terus terjadi selama masa-masa Perang Arab Israel ini. Sebagai informasi, selain dari Perang Arab tahun 1948, sempat terjadi beberapa konflik kembali. Misalnya seperti Perang 6 Hari tahun 1967, peperangan ini memperebutkan Sinai, jalur Gaza, dan dataran tinggi Golan. Selain itu ada juga Perang Yom Kippur tahun 1973. Serangan ini merupakan penyerangan kejutan yang dilakukan oleh Mesir dan Suriah pada hari suci Yahudi. Penyerangan ini dilakukan dalam rangka untuk merebut kembali wilayah yang hilang. Pada akhirnya konflik ini berakhir dengan terjadinya gencatan senjata. Peperangan ini masih terus terjadi hingga hari ini, seperti beberapa tahun yang lalu. Hamas kembali menyerang Israel pada tahun 2023. Peristiwa Nakba bukan hanya sekedar kekerasan fisik dan penghilangan nyawa. Peristiwa Nakba juga melibatkan penghilangan memori dan ingatan orang-orang Palestina terhadap kampung halamannya. Banyak nama-nama desa dan kota yang ada di Palestina diganti dengan bahasa Ibrani. Ini menjadi salah satu strategi Israel untuk menghilangkan sejarah Palestina. Peperangan ini membuat wilayah-wilayah Palestina menjadi terpecah belah. Dampaknya rakyat Palestina tidak bisa bersatu. Pengen jaket kece dengan harga miring? Cobain deh jaket trucker premium yang gak sampai 100.000. Cek linknya di bawah ini. Kerusuhan di Israel dan tuntutan Netanyahu mundur. Peristiwa Nakba adalah tragedi yang menyisakan trauma bagi rakyat Palestina. Namun bagi Israel itu adalah momen kebangkitan dan kelahiran negara Yahudi itu sendiri. Pada tahun 2026 ini menandai ulang tahunnya yang ke-78 sejak berdiri. Namun di balik peringatan dan hingar-bingar tersebut muncul satu kekhawatiran, yaitu kutukan siklus 80 tahun Israel. Kutukan ini merupakan sebuah narasi, ramalan dan kepercayaan yang menyatakan bahwa Israel tidak akan bertahan lebih dari 80 tahun. Hal ini sendiri didasarkan pada catatan kerajaan-kerajaan Yahudi di masa lalu yang hanya berumur pendek. Kerajaan Israel pertama yaitu Kerajaan Saul, Daud, dan Solomon pecah dan runtuh setelah sekitar 80 tahun. Dan Kerajaan Hansonean yang kedua runtuh pada tahun ke-77 atau 80. Pada konteks hari ini, negara Israel yang berdiri pada tahun 2026 sudah melewati usia 77 tahun dan mendekati 80 tahun. Kekhawatiran ini nampaknya beberapa kali diperingatkan oleh pihak Israel sendiri. Mantan Perdana Menteri Israel Naftali Bennett pernah secara terbuka menyampaikan tentang siklus 80 tahun. Ia khawatir Israel yang ada sekarang akan memasuki siklus kerajaan ketiga. Kekhawatiran serupa juga sempat disampaikan oleh jurnalis dan komentator Israel Menachem Rahat. Ia menyampaikan tentang kutukan dekade ke-8 yang menyoroti tentang ancaman dari dalam yang justru lebih besar dibandingkan ancaman dari luar. Kutukan ini seolah mengamini kejadian baru-baru ini di Israel. Negara Zionis ini sedang diterpa isu internal yang sangat kencang. Demo terhadap Netanyahu bermunculan di mana-mana. Kondisi ini memicu tuntutan agar Netanyahu turun dari kekuasaannya. Ketidakpuasan ini bermula dari peperangan yang terjadi berlarut-larut. Masyarakat menjadi mulai menunjukkan kegelisahannya. Netanyahu juga tampak mengalami beberapa kali permasalahan, misalnya kasus korupsi yang menjeratnya. Selain itu juga muncul kelompok oposisi yang menginginkan pemakzulan Netanyahu. Bahkan kelompok oposisi ini berasal dari kalangan yang kuat dan menjadi rival Netanyahu. Krisis ini memicu terjadinya konflik perpolitikan di dalam tubuh Israel itu sendiri. Dapatkan sendal anti-slip dari Muzi yang kini turun harga menjadi 36.000. Buruan check out sekarang. Itulah ulasan Israel rayakan 78 tahun kemerdekaan dari momen berdarah hingga kutukan 80 tahun Israel. Akankah kutukan tersebut benar terjadi dan membuat Israel mengalami kehancuran? Atau justru sebaliknya, Israel tetap berdiri sebagai sebuah negara? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.